Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan ya sampai pertemuan ke-8, pertemuan terakhir ya. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Deliza Septika Triani MPD. Tutor Universitas Terbuka, saya mengampu mata kuliah pembelajaran kelas serangkap dengan kode mata kuliah PDGK 4302, di mana mata kuliah pembelajaran kelas serangkap ini memiliki jumlah SKS, yaitu dua SKS yang terdiri dari 6 modul ya Bapak Ibu ya, dari 6 modul. Baiklah Bapak Ibu, dalam perkuliahan web ini, saya berharap Bapak Ibu selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan dan aktif di dalam berdiskusi ataupun bertanya ketika web berlangsung ya. Oke. Hari ini adapun yang akan kita bahas yaitu materi modul 1. Sebelum masuk ke materi, ada pun tinjauan mata kuliah yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Oke, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memperoleh keterampilan konsep-konsep dan prinsip pembelajaran kelas rangkap, serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengajar di dalam kelas. Nah, ini terutama di dalam pembelajaran di 2 kelas atau bisa lebih dalam waktu yang bersamaan. Oke. Di mana di modul 1 ini Bapak Ibu kita mempelajari di kegiatan belajar 1 ya, kita mempelajari itu tentang mempelajari atau membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Bapak Ibu sudah ada yang membaca modul? Iya, sudah ya. Baiklah, pembelajaran kelas rangkap ini adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau bahkan lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau tingkat kelas yang berbeda ya, 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, itu maksud dari pembelajaran kelas rangkap itu sendiri. Nah, kemudian mengapa sih Bapak Ibu perlu pembelajaran kelas rangkap? Ada yang tahu? Oh iya, tentu ada beberapa alasan ya Bapak Ibu ya diadakannya pembelajaran kelas rangkap ini. Di antaranya yaitu alasan geografis. Yang kedua itu alasan demografis. Yang ketiga itu alasannya yaitu kurangnya guru. Yang keempat, terbatasnya ruang kelas. Dan yang kelima, bisa adanya guru yang tidak hadir. Yang keenam, alasan lainnya ya. Nah, alasan geografis di sini di mana sulitnya lokasi Bapak Ibu. Jadi kemudian terbatasnya sarana transportasi. Jadi sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, pemukiman yang berpindah-pindah, dan ada pun mata pencarian yang harus seperti menangkap ikan atau menebang kayu dan sebagainya. Itulah mengapa PKR itu diperlukan.
Yang kedua, alasan demografis. Nah, alasan demografis di sini untuk kita mengajar murid dalam jumlah yang kecil itu, apalagi misalnya tinggal di daerah ya eh, yang jarang sekali. Jadi pembelajaran kelas rangkap ini dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang sangat praktis ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga itu kurangnya guru. Jadi kurangnya guru ini bisa mengakibatkan terjadinya pembelajaran kelas rangkap. Oke, yang keempat terbatasnya ruangan kelas. Jadi walaupun ruangan kelasnya terbatas, dengan adanya pembelajaran kelas rangkap itu bisa diatasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian adanya guru yang tidak hadir. Nah, dengan ada yang guru tidak hadir, bisa dengan pembelajaran kelas rangkap itu bisa digabungkan kelasnya supaya anak-anak tetap belajar. Oke. Kemudian selain alasan mengapa perlunya pembelajaran kelas rangkap, adapun tujuan, fungsi, dan manfaatnya Bapak Ibu mempelajari pembelajaran kelas rangkap ini ya. Ayo, siapa yang sudah membaca modulnya? Ada berapa tujuan, fungsi, dan manfaat PKR? Iya, ada 4 ya. Yang pertama yaitu quantity dan equity. Nah, quantity dan equity di sini yaitu memenuhi asas jumlah pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR yaitu ekonomis. Nah, ekonomis di sini tentu biayanya jauh lebih kecil ya. Yang ketiga yaitu pedagogis. Nah, pedagogis di sini kita sebagai guru pembelajaran kelas rangkap itu berusaha kuat Bapak Ibu agar bisa mendorong anak kita untuk aktif dan mandiri. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu keamanannya. Dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, di sini pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Itu keamanannya ya. Nah, jadi dengan demikian kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak mereka itu berkurang ya. Jadi dengan adanya keamanan ini para orang tua tidak cemas ya atau tidak khawatir. Oke, yang selanjutnya itu Bapak Ibu tentang apa sih prinsip yang mendasari PKR? Ada yang tahu? Ayo, ada berapa prinsip yang mendasari PKR? Iya, ada 4 ya. Ada 4 prinsip pembelajaran kelas rangkap, yaitu 4 prinsip khusus, di mana yang pertama, ayo siapa? Yang pertama ayo. Ya, yang pertama itu keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya di sini keserempakan ini harus bermutu dan bermakna. Jadi prinsip keserempakan kegiatan pembelajaran ini yaitu kegiatan pembelajarannya terjadi secara bersamaan atau serentak Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan keserempakan kegiatan pembelajaran. Oke. Yang kedua, yang kedua itu kadar tinggi keaktifan akademik. Nah, di sini pembelajaran kelas rangkap itu tidak memberi toleransi pada banyaknya kadar tinggi waktu keaktifan akademik ya, yang hilang karena guru tidak terampil dalam mengelola pembelajaran kelas rangkap. Contohnya waktu tunggu yang terlalu lama. Nah itu kalau waktu tunggu yang terlalu lama, terlampau lama ya. Kemudian
pembentukan kelompok yang berkepanjangan atau pindah kelas. Nah, itu bisa menyita waktu. Oke, itu ya. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Oke. Ayo, siapa yang tahu apa itu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan? Iya. Oke, di dalam pembelajaran kelas serangkap ini guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara ya, agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu dalam pembelajaran kelas rangkap terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, di sini di mana seorang guru pembelajaran kelas rangkap itu bahkan harus mampu memanfaatkan waktu, memanfaatkan sumber ataupun sarana secara efisien. Nah, itulah yang keempat ini ya, pemanfaatan sumber secara efisien ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Iya. Sudah mengerti semua? Iya. Oke, baiklah. Kalau itulah tadi materi dari modul 1 ya, kegiatan belajar 1. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan kita diskusikan bersama-sama. Oke? Kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu mahasiswa, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu membaca modul 2 ya. Modul 2 tentang apa? Ayo. Modul 2 tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang apa? Iya. Modul 2 itu tentang model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk dibaca modul 2-nya. Nanti jika ada kesulitan-kesulitan di modul 2, nanti kita diskusikan di pertemuan kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita tutup web kita hari ini, jangan lupa Bapak Ibu mengerjakan tugas yang ada di LMS ya, baik itu tugas diskusi maupun tugas wajib 1, 2, dan 3. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai berjumpa minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa semuanya.